warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu manajemen ASN di unit kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alimuddin Pohan. Saya CPNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Barat, formasi pengawas jaminan produk halal. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu yang diajarkan oleh Ibu Widya Suara, Ibu Dandan Irawani Lubis. Perencanaan kebutuhan ASN tidak akurat. Deskripsi, perencanaan kebutuhan ASN yang tidak akurat adalah kondisi di mana jumlah, jenis, dan kompetensi ASN yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi atau unit kerja. Hal ini biasanya terjadi karena proses penyusunan kebutuhan ASN tidak didasarkan pada analisis jabatan atau ANJAP dan analisis beban kerja atau ABK yang valid dan terkini. Jumlah ASN tidak sesuai dengan kebutuhan real unit atau terlalu banyak di bidang lain, diantaranya kurang. Dampaknya, terjadi ketimpangan beban kerja, di mana sebagian ASN terlalu sibuk sementara lainnya tidak optimal dalam bekerja. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas layanan publik menurun karena tugas utama instansi tidak didukung SDM yang cukup dan tepat. Kemudian menimbulkan ketidakpuasan pegawai dan masyarakat pengguna layanan. Dan yang terakhir, pemborosan anggaran karena gaji dibayarkan tanpa kontribusi kerja yang sepadan. Kemudian penempatan ASN tidak sesuai kompetensi. Penempatan aparatur sipil negara atau ASN yang tidak sesuai dengan kompetensinya merupakan permasalahan yang cukup krusial dalam manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah. Hal ini terjadi ketika seorang ASN ditempatkan pada jabatan atau unit kerja yang tidak selaras dengan latar belakang pendidikan, keahlian, atau pengalaman kerja yang dimilikinya. ASN ditempatkan bukan berdasarkan latar belakang pendidikan atau pengalaman. Dampaknya, yang pertama menurunnya kualitas layanan publik karena ASN tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Kemudian motivasi kerja yang rendah karena ASN tidak berkembang atau tidak dihargai. Kemudian tingginya tingkat rotasi dan mutasi tidak produktif karena ASN tidak betah pada posisi yang tidak sesuai dengan minat dan kompetensi. Dan yang terakhir, pemborosan anggaran, terutama bila instansi perlu melakukan pelatihan tambahan yang seharusnya bisa dihindari jika penempatan dilakukan dengan tepat sejak awal. Dan pengembangan kompetensi ASN kurang merata. Pengembangan kompetensi ASN merupakan bagian penting dalam menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. Namun, pada praktiknya masih sering dijumpai ketimpangan dalam kontribusi pelatihan dan peningkatan kapasitas ASN di berbagai daerah dan unit kerja. Tidak semua ASN mendapat kesempatan pelatihan atau pengembangan kapasitas. Dampaknya, ketimpangan kinerja antar unit kerja atau wilayah. Yang kedua, rendahnya kualitas pelayanan publik di daerah atau unit tidak mendapatkan dukungan pengembangan kompetensi yang memadai. Yang ketiga, tertinggalnya ASN terhadap perkembangan teknologi dan regulasi baru. Dan yang terakhir, kurangnya motivasi kerja ASN yang tidak merasa diperhatikan dalam pengembangan karir. Hubungan dengan substansi manajemen ASN. 1. Perencanaan kebutuhan ASN tidak akurat. Hubungannya, substansi manajemen ASN menekankan pentingnya perencanaan SDM aparatur yang didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja. Kemudian ketidaktepatan dalam perencanaan menyebabkan kelebihan atau kekurangan ASN di suatu unit dan berdampak pada ketidakseimbangan beban kerja yang terganggunya pelayanan publik. Yang kedua, penempatan ASN tidak sesuai kompetensi. Penempatan ASN adalah bagian dari pengelolaan karir dan
isunya perencanaan kebutuhan ASN tidak akurat. Alasannya, isu ini menjadi akar utama dari isu lainnya. Kemudian, jika perencanaan awal salah, maka penempatan akan meleset dan pengembangan kompetensi tidak tepat sasaran. Kemudian, mengganggu siklus manajemen ASN sejak tahap awal, mulai dari pengadaan, penempatan, hingga pembinaan dan pengembangan. Dan yang terakhir, karena perencanaan yang buruk akan melahirkan penempatan yang tidak tepat dan pemborosan dalam pengembangan kompetensi. Maka perbaikan harus dimulai dari hulu. Kemudian ini adalah perencanaan kebutuhan ASN tidak akurat dengan teknik analisis diagram fishbone, di mana terdapat manusia atau SDM, di bawahnya ada manajemen, kemudian metode, di bawahnya ada teknologi, kemudian data dan informasi, di bawahnya ada kebijakan, dan yang paling terakhir yaitu perencanaan kebutuhan ASN tidak akurat. Gagasan kreatif penyelesaian core isu perencanaan kebutuhan ASN akurat. Yang pertama, penguatan data dan sistem. Dashboard kebutuhan ASN per unit berbasis analitik untuk mendeteksi kelebihan atau kekurangan SDM secara otomatis. Yang kedua, inovasi teknologi. Aplikasi e-planning ASN yang menggunakan AI untuk menghitung kebutuhan berdasarkan beban kerja, target kinerja, dan peta jabatan. Yang ketiga, peningkatan kompetensi SDM. Klinik jabatan virtual, platform daring berkala untuk pembinaan langsung dari BKN atau Kemenpan RB. Dan yang terakhir, reformasi metode dan kebijakan. Template perencanaan ASN nasional yang wajib diisi setiap tahun berbasis smart form yang memvalidasi input secara otomatis. Baik, terima kasih untuk video saya tentang analisis isu konten.